Di pedalaman Kalimantan, di balik rimbunnya hutan dan derasnya aliran sungai, tersembunyi cerita mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Dayak percaya bahwa sungai bukan sekadar tempat mengalirnya air, melainkan juga rumah bagi roh-roh penunggu yang menjaga keseimbangan alam. Salah satu roh yang paling dikenal adalah hantu Danum, penjaga air suci. Namun, apa yang terjadi jika ada yang berani melanggar batas? Kali ini, kita akan mendengar kisah seorang pemuda yang pernah menantang kepercayaan ini dan bagaimana perbuatannya membawa konsekuensi yang tak akan terlupakan olehnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai, ada seorang pemuda yang kita sebut saja bernama Chandra. Chandra memang dikenal sebagai pemuda yang pemberani, bahkan terkadang terlalu berani. Sehingga, tidak jarang perilakunya membuat dia sebagai seorang yang sombong. Salah satu kesombongannya adalah dia tidak percaya pada cerita-cerita tentang hantu Danum yang sering diceritakan oleh orang tua di desa itu. Hantu Danum itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Kalau roh itu memang ada, kenapa tidak ada yang pernah melihatnya? Kata Chandra dengan sombongnya. Hingga pada suatu hari, Chandra mendengar teman-temannya berbicara tentang larangan bermain di sungai saat senja. Lalu, dengan rasa ingin tahu yang besar, dia memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Pada sore itu, Chandra berjalan sendirian ke sungai. Hutan di sekitarnya mulai gelap dan suara binatang malam semakin terdengar jelas. Namun, Chandra tidak gentar. Dengan langkah mantap, ia melepas baju dan melompat ke dalam air yang dingin. "Hei, hantu Danum, kalau kau memang ada, tunjukkan dirimu. Aku di sini, di sungaimu," katanya berteriak di sungai itu. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, perlahan-lahan, Chandra mulai merasakan sesuatu yang aneh. Air sungai yang tadinya tidak terlalu dingin kini berubah menjadi sangat dingin. Kabut tipis mulai naik melayang-layang di permukaan air. Kemudian, ia mendengar suara perempuan tertawa tipis. Suara itu terdengar dekat, namun misterius. Ia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Tetapi ketika ia menoleh ke belakang, ada sesosok wanita berambut panjang. Namun hanya kepala sebatas matanya saja yang muncul di permukaan air. Separuh wajahnya yang muncul itu terlihat pucat, matanya tajam dan kemerah-merahan. "Kau melanggar batas manusia. Sungai ini bukan untukmu saat malam tiba," kata wanita itu kepadanya. Chandra yang tadinya penuh percaya diri, kini tak mampu berkata-kata. Tubuhnya kaku, seolah tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menarik kakinya ke dasar sungai. Dalam kepanikannya itu, Chandra teringat nasihat dari neneknya, "Jika kau merasa melanggar dan bertemu dengan hantu Danum, segeralah meminta maaf dengan tulus." Kemudian, dengan sisa kekuatannya, Chandra berteriak kepada hantu Danum itu, "Maafkanlah aku. Aku tidak akan mengganggu lagi." Dan melanggar batas kehormatan di sungai lagi, katanya. Tiba-tiba, tarikan itu berhenti. Lalu sosok wanita itu menatapnya sekali lagi dengan sangat dekat di wajah Chandra kala itu. Dan sambil tertawa yang menakutkan, sosok wanita itu perlahan menghilang bersama kabut yang melayang-layang di permukaan air itu. Kemudian dengan tenaganya yang tersisa, Chandra berusaha keluar dari sungai itu. Dan setelah sesampainya di tepian, tanpa sempat mengenakan baju di tubuhnya, dia langsung saja berlari sekencang-kencangnya untuk pulang ke desanya itu. Saat sesampainya di desa, dia bertemu dengan beberapa warga desa. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia menceritakan apa yang dialaminya di sungai kepada warga desa itu. "Hantu Danum itu memang ada. Hendaknya lah kita selalu menghormati legenda itu," katanya kepada warga desa. Kemudian segeralah warga desa itu menemani Chandra untuk kembali pulang ke rumah neneknya lagi. Sejak malam itu, Chandra kini telah berubah. Ia menjadi orang yang lebih rendah hati dan penuh rasa hormat terhadap tradisi dan alam. Kisahnya kini menjadi pengingat bagi semua orang bahwa alam memiliki penjaganya sendiri dan kita harus hidup berdampingan dengan penuh hormat kepada mereka.
Dari cerita ini, hendaklah kita menyadari bahwa sungai bukan sekadar aliran air semata, melainkan juga rumah bagi semua kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Oleh karenanya jagalah alam kita ini, maka alam akan menjaga kita dan memberi kita kehidupan juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila kawan-kawan suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan kawan-kawan semua selalu sehat, dimudahkan rezekinya, sukses dalam hidup, juga bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih.